Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Emiliana Tajadi dari Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai teori atom Rutherford untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2 oleh dosen pengampu Tony Veronica MPD. Pada praktiknya, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari apa yang namanya materi. Mulai dari udara yang kita hirup, pakaian yang sering kita pakai sehari-hari, warna-warni bunga di taman, permukaan kaca, dan benda-benda lainnya yang sering kita jumpai selagi kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu, pernahkah kalian berpikir mengenai mengapa bunga di taman memiliki variasi warna yang berbeda-beda, mulai dari merah, kuning, biru, putih, dan lain sebagainya? Lalu, mengapa benda ada yang memiliki permukaan dengan tekstur kasar dan juga ada yang memiliki dengan tekstur halus? Mengapa benda-benda tersebut bisa sangat beragam variasinya? Nah, itu semua atau benda-benda tersebut adalah materi. Keberagaman dari benda-benda tersebut ada karena adanya perbedaan sifat dari masing-masing benda-benda tersebut tergantung partikel penyusunnya. Nah, salah satu partikel dasar penyusun materi adalah atom yang akan kita bahas sekarang ini. Selanjutnya ada perkembangan teori atom. Nah, berdasarkan perkembangan teorinya, teori atom terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada teori atom Dalton. Pada teori ini, atom didefinisikan sebagai partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, pada teori ini pula lah, atom digambarkan sebagai bola pejal sederhana yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Kedua adalah teori atom Thomson, di mana dalam teori ini atom digambarkan sebagai bola pejal bermuatan positif yang di dalamnya tersebar muatan negatif yang disebut elektron. Oleh karena itu, J.J. Thomson disebut sebagai penemu dari elektron. Penggambaran atom dalam teori ini dianalogikan sebagai roti kismis, di mana kismisnya itu merupakan penggambaran dari elektron dari atom tersebut. Ketiga ada teori atom Rutherford yang akan menjadi topik bahasan utama dalam video kali ini. Nah, secara singkat, dalam teori ini menjelaskan bahwa atom itu terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukan, yaitu melalui penghamburan sinar alfa, Rutherford menemukan inti atom dan juga proton pada tahun 1911. Keempat ada teori atom Bohr. Nah, pada teori ini, Niels Bohr menggunakan eksperimen berupa spektrum hidrogen, di mana berdasarkan hasil eksperimennya, Bohr menyatakan bahwa hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron pada atom hidrogen. Nah, orbit ini dikenal sebagai lintasan melingkar dari inti atom. Terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, berdasarkan teori ini dinyatakan bahwa tidak dapat ditentukan kedudukan suatu momentum secara seksama, tetapi yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Rutherford menggunakan eksperimen berupa penghamburan sinar alfa, di mana pada eksperimen ini menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif, lempeng emas tipis, dan layar dengan seng sulfida di sekitar lempeng emas. Ketika sinar alfa ditembakkan dari sumber radioaktif dan mengenai lempeng emas, sebagian besar cahaya menembus lempeng emas, dan sebagian kecil dihamburkan kembali, dan sebagian lainnya dibelokkan. Banyaknya partikel alfa yang dapat menembus emas tipis mengartikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Selanjutnya, untuk cahaya yang dibelokkan dan dihamburkan, diambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang keras di dalam atom. Hal ini diyakini sebagai inti atom yang bermuatan positif. Berdasarkan eksperimen ini, model atom Thomson tidak dapat diterima lagi.
Rutherford mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengitari inti atom dalam orbit lingkaran. Massa atom berpusat pada inti atom dan berada pada jarak yang cukup jauh dari inti atom. Selanjutnya ada model atom Rutherford. Berdasarkan teorinya, Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif, yang berukuran jauh lebih kecil daripada nomor ukuran atom. Tetapi, nomor massanya hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Nah, berdasarkan temuan tersebut, Rutherford menyusun teori atom untuk memperbaiki model atom Thomson. Teori atom Rutherford menggambarkan atom terdiri atas inti yang bermuatan positif yang berada di pusat atom, serta elektron yang bergerak melintasi inti atom, seperti halnya sistem tata surya, di mana planet-planet mengitari matahari yang menjadi pusat dari sistem tata surya tersebut. Dari pemaparan materi yang tadi telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa teori atom Rutherford memiliki kelemahan serta kelebihannya. Adapun kelemahan dari teori atom Rutherford yang pertama itu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempengan emas tipis. Dan kedua, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Terakhir, ada kelemahan dari teori atom Rutherford, yaitu di mana teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh kepada inti. Sekiranya seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.